Halo guys, kami dari kelompok 6 D4PE3A akan mempresentasikan pengukuran suhu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyan Makaya, NRP 02. Dan saya Dimas Bayu Saputra, NRP 06. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ardiansyah, NRP 21. Saya Edwardana Frank Sri Pasca Autojulu, NRP 07. Mari kita lanjut ke praktikum. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan praktikum elektronika, membuat simulasi rangkaian dan program pengaturan suhu menggunakan Walkwi. Nah, di sini kenapa kami menggunakan Walkwi? Yang pertama karena terdapat dua pilihan, yaitu Proteus dan Tinkercad. Di sini kami awalnya menggunakan Tinkercad, tetapi pada saat running code terdapat error yang mengatakan tidak bisa menginclude library. Jadi oleh sebab itu kami menggunakan Walkwi. Oke, baik. Di sini kami ingin menjelaskan program ini adalah kontrol sistem berbasis microcontroller yang melibatkan beberapa sensor dan komponen, termasuk sensor suhu DHT22. Kenapa kami menggunakan sensor DHT22? Dikarenakan di Walkwi untuk sensor LM35 dan DHT11 itu tidak ada, dan adanya yang hampir sama yaitu menggunakan DHT22. Oke, lanjut. Untuk sensor kita menggunakan sensor ultrasonik, LED, relay, buzzer, dan tombol untuk memulai dan menghentikan sistem. Berikut penjelasan dari setiap bagian utama program ini. Baik, untuk yang pertama yaitu ada DHT22. Kenapa kita menggunakan DHT22? Dikarenakan di Walkwi itu cuma ada DHT22. Dan DHT22 ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Pin data yang dihubungkan ke pin 2 pada microcontroller. Yang kedua ada sensor ultrasonik, digunakan untuk mengukur jarak atau ketinggian air dengan menggunakan pin trigger 11 dan ECO 13. Yang ketiga ada LED. LED kita menggunakan 4, yaitu LED merah, kuning, hijau, dan biru. Dan untuk menunjukkan status suhu yang dihubungkan ke pin 4, 5, 6, dan 10. Dan untuk yang keempat ada relay, dikendalikan oleh 3 pin untuk mengontrol perangkat eksternal berdasarkan kondisi suhu. Yang kelima ada buzzer. Di sini kita menggunakan 2 buzzer. Buzzer pertama sebagai output dari suhu yang overheat. Buzzer yang kedua sebagai pengganti dari aktuator. Selanjutnya ada tombol push button, digunakan untuk memulai atau menghentikan pada sistem. Logika sistem, status sistem. Yang pertama ada status sistem. Sistem dapat dimulai atau dihentikan dengan menekan tombol push button. Ketika sistem berjalan, suhu dan ketinggian air dibaca secara terus-menerus. Yang kedua, pembacaan suhu dan ketinggian air. Suhu dibaca dari sensor DHT22 dan diproses untuk memeriksa apakah ada kesalahan pembacaan. Ketinggian air dibaca dari sensor ultrasonik yang mengukur jarak. Yang ketiga, pengukuran LED, relay, dan buzzer. Jika suhu tidak terhitung kurang dari minus 40 derajat atau lebih dari 80 derajat, semua komponen dimatikan dan relay juga dimatikan. Jika suhu terlalu rendah, di bawah 26 derajat, relay dihidupkan, LED kuning menyala, dan buzzer kedua berbunyi. Jika suhu normal antara 26 derajat hingga 69 derajat, relay tetap menyala, LED hijau menyala, dan buzzer kedua berbunyi. Jika suhu terlalu tinggi, di atas 69 derajat, relay dimatikan, LED merah menyala, dan buzzer utama berbunyi. Oke, untuk selanjutnya LCD digunakan untuk menampilkan suhu dan ketinggian air secara langsung pada layar. Serial
Monitor juga digunakan untuk menampilkan pembacaan suhu dan ketinggian air secara rinci serta 100 dari LED relay dan buzzer. Oke, di sini akan mulai simulasikan dari program ini. Sebenarnya program ini kami ibaratkan seperti teko air listrik, yang dimana fungsinya sebagai pemanas. Nah, oke, kita mulai running code. Oke, program sudah berjalan. Pada tahap awal ini akan LCD menampilkan masukan air. Kita mulai push button untuk memulai sistem. Posisi suhu dalam temperatur minus 40 derajat. Nah, ketika suhu dalam posisi minus 40 derajat, maka mengaktifkan LED kuning dan LED biru sebagai penanda aktuator menyala. LED kuning menandakan sebagai indikator under, suhu under. Nah, logika tugas yang diberikan yaitu ketika suhu under dan normal itu mengaktifkan relay aktuator. Nah, di sini kami aktuatornya tidak ada dalam komponen di Walkway, sehingga kami menggunakan buzzer. Buzzer ini sebagai pengganti dari aktuator itu. Nah, terdengar jelas bahwa aktuator berbunyi tit tit. Nah, itu mengartikan bahwa aktuator hidup pada saat suhu under. Oke. Kita lanjut ke suhu normal, yaitu kisar 26 sampai dengan 69. Nah, ini posisi ketika suhu telah normal, yaitu tandai dengan LED hijau menyala dan LED biru menyala. LED hijau menandakan bahwa suhu normal. Lalu kita lanjut ke ketika suhu mencapai overheat atau over. Nah, pada saat suhu over, yang terjadi ialah lampu merah hidup dan buzzer kan over. Maaf. Jadi ketika over, penanda dari over ini kami menambahkan buzzer, yang dimana ketika suhu sudah over, dia langsung mengeluarkan suara tiiii, itu menandakan bahwa overheat, segera dimatikan begitu. Nah, di sini ada ultrasonic, yaitu posisi air yang diisi di dalam teko tersebut. Nah, ini ketika posisi air 99 cm. Kita ulang sekali lagi, ketika posisi 40 dia akan kembali. Atau low. Posisi low, lampu kuning menyala dan aktuator hidup sampai dengan, kita coba ke 26 suhu normal. Dia akan berganti menjadi LED hijau menandakan suhu normal, aman, aktuator hidup, relay hidup. Lalu ketika suhu overheat 70 sampai dengan 80, suhu overheat dan menampilkan LED merah, dan output yang diterima dari itu ialah buzzer menyala secara cepat, menandakan untuk segera dimatikan. Lalu di sini terdapat push button stop, yang dimana ketika ditekan maka program akan berhenti atau sistem akan mati, atau diibaratkan seperti teko listrik, ketika ditekan tombol off-nya akan mati. Satu stop, program mati.
Oke, kesimpulan dari praktikum kita pengukuran suhu. Program ini digunakan untuk memantau suhu dan ketinggian air, serta mengontrol perangkat eksternal seperti relay dan buzzer berdasarkan kondisi suhu yang dibaca. Sistem ini cocok digunakan pada aplikasi yang memerlukan pengendalian suhu dan tingkat air dengan indikator visual dan suara. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.